pembuatan kedua di klinik lain gitu. Kalau misalnya di klinik yang sama biasanya kita bilangnya revisi. Kalau ini karena kita dari luar ya kita bilangnya sekunder. Itu yang saya tulis di sini ya, secondary rhinoplasty. Aku kesini untuk perbaikan hidung. Jadi aku sudah pernah rhinoplasty sebelumnya, ya gagal. Jadi aku mau perbaikan. Ya mudah-mudahan lancar sih gitu hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng di Beauty Logica Klinik ya beauties, supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Oke, nama aku Nani, aku 32 tahun. Iya, aku kesini mau rhinoplasty sebenarnya untuk perbaikan sih gitu, karena aku sudah pernah rhinoplasty sebelumnya dan mungkin aku bisa katakan gagal ya, gagal karena sebenarnya aku kan maunya ya sebenarnya cuman simple sih, bukan kayak misalnya nambahin bridge sedikit, cuman gagal aja gitu kan. Mungkin gitu aku kesalahannya kemarin salah memilih tempat dan dokter, kurang cari referensi gitu, informasi yang aku butuhkannya kurang cukup aja gitu. Oke, jadi sebenarnya alasan aku untuk perbaikan ini kan memang kurang pas ya, dan aku bisa katakan gagal. Juga sebelumnya sebenarnya aku kalau kayak silikon tidak pernah, thread lift tidak pernah, cuman aku pernah filler sekali. Pernah filler 1 kali sebelum rhinoplasty ya. Sebenarnya kalau filler sih sebelumnya aku nggak ada masalah, cuman yang rhinoplasty yang pertama itu yang memang gagal gitu. Kenapa aku pilih Beauty Logica Klinik? Karena Beauty Logica Klinik ini aku pertama ya, karena aku kan pengalaman belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Aku cari referensi segala macam. Beauty Logica Klinik ini sebenarnya aku lihat dari online, dan setelah aku cari informasi, referensi online segala macam, ini reviewnya memang bagus. Dan juga aku udah pernah kesini beberapa kali untuk beberapa perawatan seperti infuse, kemudian vitamin, dan kalau untuk dokter di sini ramah banget, kemudian informatif juga. Karyawan di sini benar-benar friendly lah gitu, juga kasih informasinya memang sesuai yang kita butuhkan gitu, dan aku suka sih pelayanan di sini. Ya, aku sudah siap untuk melakukan rhinoplasty hari ini gitu. Kemarinnya juga aku sebenarnya dari sebelumnya udah diinfo sama dokter di sini, juga sama perawat di sini untuk misalnya puasa 4 jam sebelum tindakan hari ini ya, juga udah prepare sih, aku siap. Ya, kita kan semua tujuannya ya, namanya semakin bertambah umur, kita pengennya ada perawatan, semakin menjaga lah yang Tuhan berikan ke kita. Cuman kayak misalnya terutama untuk rhinoplasty kayak gini sebenarnya yang paling penting kalau dari aku saran pribadi itu kita harus benar-benar edukasi diri sendiri dan yakin dulu ya tentang tindakan yang kita mau ambil. Kemudian kita harus cari dokter yang tepat dan klinik atau tempat yang bisa rhinoplasty itu benar-benar aman dan juga sudah ada reviewnya lah gitu. Ya oke, so buat teman-teman out there yang memang mau melakukan rhinoplasty atau perbaikan dengan rhinoplastinya, mungkin aku sarankan datang ke Beauty Logica langsung, karena aku recommended banget untuk Beauty Logica. Pelayanannya bagus, kemudian juga dokter di sini berpengalaman dan aman
sangat aman. Dan saran aku juga kalau memang Beauty Logika mau cari tempat lain atau cari referensi, harus cari tempat dan dokter yang benar-benar aman dan memang bagus ya gitu untuk rinoplastinya sendiri gitu. Karena sekarang kan kebanyakan luar sana banyak yang menjanjikan seperti ini, seperti itu. Mungkin dengan harga yang sedikit murah segala macam gitu kan. Cuman balik lagi, ini menurut aku pribadi rinoplasti itu memang kedengarannya hal kecil, operasi kecil, tapi sebenarnya buat kita perempuan itu sangat-sangat fatal banget sih kalau kita memilih salah memilih gitu dokter dan tempat rinoplastinya gitu. Karena ini kan di muka, kita setiap hari muka ini kan bagian paling depan bagian paling depan gitu. Kalau misalnya kita salah memilih dokter dan tempat itu nightmare banget itu aja sih dari aku gitu. Oh iya. Sebelum di Rino udah pernah filler atau benang? Filler sekali. Filler sekali ya. Oke. Sekarang aku kasih tau kondisi kulitnya dulu ya. Ini di atas ini agak merah-merah lihat ya. Itu biasanya karena tekanan implannya tinggi. Atau aku lihat di samping-sampingnya tapi wajahnya Tapi juga memang betul. Sekarang tinggi segini tuh sebenarnya udah suka atau belum sih? Dari bentuknya. Sebenarnya aku jujur kalau sini sih sebenarnya gini sih, aku meminta saran juga ya. Iya. Oke. Gitu, karena kan kemauan kita sebagai klien kalau kita maunya seperti ini, cuman kan dokter lebih paham. Betul. Dari muka juga kulit aku gitu. Kalau aku lihat dari muka keseluruhan ya, mukanya sebenarnya kecil ya, mungil gitu. Iya, kecil. Manis banget. Nah, kalau zaman dulu, bukan zaman dulu ya, itu rata-rata orang kalau misalnya bikin hidung, itu mematok langsung kayak model ala Eropa gitu ya, lurus, di ujungnya gini. Ujungnya agak turun dikit nih. Tinggi. Ini sekarang orang lagi nyari banget nih mata yang kayak gini. Pakai eyeshadow pasti cakep banget itu ya, tinggi, bagus gitu. Nah, menurut saya sebenarnya tinggi ini sebenarnya dia bikin lumayan bagus nih. Dia ada turunannya dulu natural gitu ya. Tapi di sini rata. Betul, tapi di bawahnya rata. Jadi kesannya nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Nggak ada shape-nya ya. Betul, nggak ada shape-nya. Nah, saran aku sebenarnya di sebelah sini memang ditinggiin tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau boleh aku sebenarnya pengen kurangin di bagian sininya. Jadi bentuknya nanti agak kayak perosotannya, betul. Buat kasih dia siluet lebih tinggi, sebenarnya siluet. Jadi sebenarnya tinggi itu belum tentu tinggi banget, tapi bisa jadi siluetnya aja jadi tinggi. Sama kalau kita kayak beli barang online ya, kalau di foto kesannya kayak ukurannya berapa, pas datang ternyata lebih kecil gitu, karena sebenarnya semua proporsi aja. Jadi saranku ini aku kecilin dikit, kasih shape dikit, ujungnya nanti aku naikin. Nah, bagian ininya nih, kalau menurut aku ini, nah ini di sebelah sana ya. Kita juga cari mungkin nanti ketika dokternya buka yang sini, di sininya nggak dibuka karena kalau dilihat nih ya dari sini ini masih asli banget nih, sebenarnya natural. Ini yang sini udah rata pembukaannya. Iya, plus ini yang juga sini ujungnya. Ini pakai tulang rawan nggak kemarin? Enggak, tulang rawannya masih asli banget ya. Ini juga bagus tulang rawannya. Kerasnya bagus gitu ya, cukup. Padahal kan sebenarnya biasanya kalau misalnya wajahnya kecil, biasanya kan kupingnya pasti proporsinya juga lebih kecil, tulangnya biasanya lebih lunak. Tapi ini tulangnya bagus banget nih, tulangnya lumayan padat gitu ya. Jadi untuk dipakai di depan untuk melapisin. Nah, seberapa tingginya sih nanti yang akan kita tinggiin itu tergantung apa? Tergantung kulitnya. Keamanan pasti nomor satu harus ya. Jadi kita ambil tulang rawannya dulu, habis itu kita lihat. Perkiraan lah tulang rawan itu kira-kira tingginya berapa lah. Kalau tulang rawannya sekitar, betul, nanti kita udah tahu tingginya nanti akan jadi berapa. Nanti kita maksimalin tinggi yang di depan, tinggi ini menyesuaikan. Jadi yang kita bikin adalah tipnya dulu. Tipnya udah bagus, udah nanti belakangnya akan menyesuaikan. Tapi mulainya akan tetap sama nih di sini. Karena menurut saya ini udah ideal, udah ideal, tinggal shape-nya aja. Ya, kalau kita usaha tengahnya gitu ya. Kalau ada MUA ngedandanin mungkin dia bingung gitu ya, ini kok ikutin goyang. Nah, kenapa juga aku pengen kecilin ini, papas ini dikit, karena ini lebih merah dibandingin daerah yang lain gitu. Jadi kayaknya vaskularisasinya, perdarahan ke situnya udah agak-agak turun tuh. Sekali lagi buat keamanannya kita bikin. Ini karena sebelumnya nggak ada riwayat filler benang, nggak aku tambah kulit dari tempat lain. Biasanya kalau aku lihat merah gini, aku biasanya kalau misalnya dia ada riwayat filler, benang, selalu aku ambil kulit dari selangkangan atau dari bokong buat ngelapisin.
biar ininya nggak merah gitu. Tapi karena kalau nggak pernah ya bagus berarti. Tapi memang kulit aku ini Rata-rata suka agak merah. Aku juga lihat sih di sini ya, di tonjolan tulang sini, tonjolan tulang sini. juga aku ada kayak spider. Downtime-nya itu pasti. Bengkak biasanya kalau revisi agak lebih lama nih. Biasanya kalau misalnya operasi primer itu biasanya kita sekitar 3 hari bengkak maksimalnya, berangsur-angsur turun setelahnya. Benar, bisa ke bawah. Kalau aku prediksinya ke bawah mata. Kenapa? Karena matanya Mbak Rini itu bawahnya agak cekung ya ke dalam. Jadi pasti itu dalamnya jaringannya longgar. Biasanya dia suka larinya ke situ. Yang pertama juga gitu ya. Biru nggak? Biru ya. Kayak menguning ya, betul. Biasanya kalau misalnya dia biru, dia 2 minggu. 1 minggu pertama dia biru, berangsur-angsur turun sampai kuning terus hilang. 2 minggu deh kira-kira hasil akhirnya. Cuman kalau bengkaknya masih mungkin akan bertahan sampai lebih dari itu karena ini revisian ya. Nanti kita angkat jahitan setelah 2 minggu. Jahitannya aku pakainya tetap sama kayak dia nih, close di dalam sini, nggak usah buka-buka lagi yang di tempat yang lain, di tempat yang sama aja. Gitu sekaligus mau lihat kenapa dia bisa berubah. Dibuka juga. Pertama supaya simetris, kedua supaya bisa lebih tinggi juga daripada ini gitu ya. Kalau alar ini udah bagus banget alarnya, nggak usah dikecilin, nggak usah apa, udah bagus. Atasnya selain batangnya ini aku pendekin, mungkin agak aku kecilin dikit bagian sininya nih. Soalnya ini agak berbayang, kiri kanannya kayak pakai kacamata, bekas pakai kacamata. Bisa jadi karena dia ngambang implannya, ya. Karena dia ngambang, jadi kayak ada masuk nih di sini. Iya betul. Bisa jadi implannya memang terlalu besar dibandingin tulangnya, itu yang aku prediksi. Soalnya kan mukanya kecil nih, pasti tulangnya juga kecil. Nah itu nanti akan aku tipisin lagi sedikit. Gitu ya? Oke. Yang penting kontrolnya. Nanti aku kasih anti bengkaknya juga kali double-double. Ada riwayat mah nggak? Ada mah nggak? Nggak ada ya? Aku kasih obat anti nyerinya nanti lumayan kuat nih sama obat anti bengkaknya. Pastiin makannya setelah makan ya.